Selamat malam Wadia Balat, selamat berjumpa kembali dengan saya Ananta di channel kesayangan kita The Great Carbit, di acara kesayangan kita pula Bisik Bincang Asik. Kali ini menampilkan sahabat lama saya, lama keluarga saya tepatnya. Jadi Ibu Ruri ya. Dulu kita pernah berjumpa bicara soal behavior ya. Apa namanya? Aba, Phoebe dan Aba. Ya, sekarang kita akan masuk lebih detail lagi tentang autisme ya, Ruri. Ya. Oke, selamat datang juga. Kita berada di salah satu dari 4 pusat terapi VBA dan ABA ya. Aba Phoebe. ABA Phoebe. Ya. Kali ini di Bintaro sebagai tempat pertama yang Ruri bangun. Sekarang udah ada 4 ya. Sekarang udah ada 4. Udah merambah ya. Bekasi dan Bandung ya. Bandung, dan terakhir yang baru buka di Puri. Di Puri juga ada ya. Jadi sahabat Wadia Balat, kalau ada kebutuhan untuk terapi tentang ABA atau banyak orang bilang autisme, bisalah ke sekolah ini langsung. Oke, Rur, kita langsung aja ya. Ya. Karena biasanya kalau udah ngobrol nggak berhenti juga kita. Ya. Sebenarnya definisi autisme itu apa sih, Rur? Iya, jadi autisme itu apa ya? Jadi autisme itu kan masalahnya adalah neurological disorder. Jadi maksudnya ya memang ada perbedaan di syarafnya lah gitu ya. Jadi itu suatu kondisi yang akan terus gitu, maksudnya memang dari kecil dan akan sampai dia dewasa kondisinya. Cuma yang kita bisa lakukan dalam terapinya adalah membuat hidup mereka, hidup anak-anak yang terdiagnosa ini akan menjadi optimal gitu. Artinya ya berfungsi baik, terus kemudian ya memiliki kualitas hidup yang lebih baik gitu dengan terapi. Tapi kata kuncinya sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Tidak jawabannya. Gitu. Tidak ada obatnya masih ya? Tidak ada obatnya, bisa dibilang tidak sembuh gitu ya. Tapi tentu kita bisa membuat gejala itu samar gitu ya dengan terapi. Tapi kalau benar-benar kayak sembuh banget gitu, enggak sih. Karena kan gimana pun adalah cara kerja fungsi neurologis mereka gitu kan. Makanya kalau orang-orang sering ngomong gitu, kayak orang kita kebanyakan cara berpikirnya Windows gitu kan. Kalau mereka kayak Mac gitu, yang berbeda tapi ya sama juga sih. Makanya sekarang ada gerakan yang disebut neurodiversity ya. Kita menghargai bahwa orang itu ya memang berbeda. Salah satunya adalah memang cara sistem kerja otaknya yang berbeda. Berbeda ya? Berbeda. Dan emang nggak harus sama juga kan setiap orang ya? Iyalah gitu kan. Ya? Kita juga pasti beda makin seru kayaknya ya. Betul. Nah sekarang kalau orang bertanya lagi, gejalanya apa sih awal-awal? Gejalanya tuh berbeda, bervariasi juga, karena yang namanya autis itu kan spektrum ya, yang tentu tampilannya beda-beda, tapi memang harus ada 2 syarat gitu ya, yang akhirnya diagnosanya autis gitu. Autis atau ASD atau autism spectrum disorder. Jadi is a spectrum yang gejala tampilannya bisa beda-beda, tapi harus ada 2 syarat nih. Yang pertama adalah masalah sosial komunikasi. Jadi ada yang nonverbal yang nggak bisa ngomong, ada yang bisa ngomong tapi nggak nyambung, ya terbatas dan nggak nyambung kalau ditanya, karena kan masalahnya komunikasinya. Ada yang komunikasinya lancar banget ya kayak orang biasa aja deh gitu ya, tapi dia punya masalah di sosialnya ya, karena kan masalahnya sosial komunikasi, bukan anak yang nggak bisa ngomong, orang yang nggak bisa ngomong. Yang kedua harus ada repetitive behavior atau perilaku yang berulang atau restricted behavior, jadi dia tertariknya cuma itu aja gitu ya. Nah, bentuknya juga macam-macam tapi berulang. Ada kalau yang anak-anak masih basic, mungkin masih kecil kayak flapping, tangannya gini, atau body rocking tuh yang gini gitu kan. Atau ada juga yang eye gazing, ngeliatin gini gitu. Ada yang hiperaktif juga kan ada ya? Hiperaktif ada. Jadi ada 2 tipe sebetulnya. Tidak semua autis adalah hiperaktif. Jadi ada yang hiper, ada yang hipo. Kalau yang hiper cenderungnya ya banyak mondar-mandir, makanya sering salah disangkanya ADHD, tapi bukan, beda gitu kan. Ada yang hipo yang manteng aja, jadi kalau dia udah senang satu ya udah tekun gitu. Itu aja. Ada yang senang alfabet ya alfabet aja, ada yang senang animals aja tuh. Bahkan mereka tuh kalau udah tahu jauh lebih tahu daripada orang-orang umum. Oh, lebih deep malah mereka ya kalau udah suka. Sangat-sangat deep kalau untuk udah interest banget satu bidang tersebut. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, biasanya didiagnosa di usia berapa? Nah ini juga variasi. Jadi kalau memang gejalanya cukup besar, jadi sebenarnya kan gejalanya 2 tadi tuh ya. Tebal tipisnya tergantung gitu kan, tergantung yang dia berada di mana dan level mana gitu. Jadi ada yang betul-betul kayak dari kecil juga nggak bisa ngomong, maksudnya benar-benar nonverbal gitu. Bahkan ya sampai dewasa pun ada beberapa yang memang nonverbal. Ada yang memang kalau dia bisa ngomong ya
dan kelihatan nyambung dan kemudian daya tangkapnya juga bagus, ya dia bisa terdiagnosanya di usia yang lebih besar, bahkan dewasa loh. Ada ya? Ada yang dewasa. Tapi sama-sama kalau ada gejala tersebut ya di dalam spektrum autisme gitu. Kalau ada gejala gitu, yang pertama harus dilakukan oleh orang tua tuh apa? Ke dokter apa langsung terapi? Sebaiknya sih ke dokter untuk mendapatkan diagnosanya. Kalau ke dokter, dokter apa? Dokter kalau masih anak-anak biasanya seringkali di dokter syaraf anak sih, bisa juga syaraf anak, bisa juga dokter tumbuh kembang, bisa juga dokter rehab medik gitu ya, atau bisa juga ke psikolog klinis anak gitu. Jadi lebih menyeluruh ya, karena kan masalah ASD memang kelihatannya ya kayak masalah sosial komunikasi, tapi sebetulnya kan ada implikasi lain gitu. Ada konsekuensi dari diagnosa, dia punya masalah sensorik, dia juga punya masalah motorik, walaupun kelihatan fisiknya normal, tapi motoriknya tuh agak berbeda, agak terganggu juga gitu, dari motorik kasar, motorik halus, motorik planning. Jadi masalahnya itu cukup kompleks sih. Jadi yang nanganin juga nggak bisa cuma satu profesional. Dengan spektrum yang besar tadi, Iya. di terapisnya berarti banyak juga dari semua spektrum itu. Iya, ya kebetulan ya, maksudnya kita udah bisa menangani semuanya. Kebetulan saya secara pribadi juga punya pengalaman gitu kan ya. Jadi ya kita juga bisa menangani dan kita juga udah mencoba. Awalnya sih memang untuk anak-anak yang usia dini ya, maksudnya di bawah 8 tahun, tapi dengan berjalannya terapisnya juga makin banyak pengalaman, saya juga makin belajar, ya ternyata kita juga sudah menangani bahkan sampai mahasiswa lah ya, mahasiswa Oh, ada murid mahasiswa? ada. Walaupun memang belum terlalu banyak ya, karena kita fokusnya di intervensi dini, tapi tetap ada mahasiswa yang secara kognitif baik, jadi bisa sekolah di universitas biasa ya, normal, tanpa terlalu banyak pendampingan atau support, tapi memiliki masalah di sosial emosional. Itu kita juga bisa nanganin sih di sini. Oke. Nah, dulu ide awalnya bikin terapis ini gimana? Ide awalnya kan sebetulnya ya kayak kepepet juga ya kalau pemirsa udah nonton yang tentang saya Yang pertama ya? yang pertama gitu. Jadi di bidang ini awalnya kan saya di bidang ini juga karena anak saya yang kecil ya. Saya punya anak 3, yang kecilnya kebetulan terdiagnosa autis dan levelnya level 2 ya, jadi moderate. Jadi dia ada 3 level kan, ada level ringan, level sedang, dan yang memang yang parah ya, severe gitu ya, severe autism. Nah kebetulan anak saya memang yang di level 2 itu. Nah, jadi gara-gara dia lah saya belajar nih kan tentang ilmu ABA. Nah waktu itu sebetulnya awalnya sih nggak pengen buka yang gimana, cuma didorong orang-orang. Karena kebetulan sering ngajar-ngajar, dari saya tersertifikasi BCBA kan tahun 2016, 2017 sudah mulai out ya di sosial media, di YouTube dan sebagainya untuk mengatasi maksudnya memberikan informasi tentang ABA-VB gitu. Lama-lama banyak kan yang dengerin, terus Bu coba deh gimana dong anak saya gimana gitu. Jadi awal-awal tuh sebetulnya online. Jadi saya waktu itu masih di Dubai, banyak orang tua yang bertanya, akhirnya jadi ada konsultasi online. Kemudian pas pindah ke Paris juga tambah, apalagi pas COVID booming karena kan Social ya. engagement makin rendah ya. Kan tutup tuh pusat terapi, orang tua bingung nih anak di rumah mau diapain gitu kan, sekolah enggak, terapi enggak gitu. Jadi akhirnya kita bikin program online consultation-nya makin rame lah waktu itu. Nah begitu udah selesai COVID dan sebagainya, kita orang tua juga, ayo dong Bu, buka dong Bu di Jakarta lah paling enggak gitu. Dan akhirnya kebetulan ada teman saya, tapi kalau kita kan waktu itu posisinya di Paris ya. Nah teman saya kita ngobrol-ngobrol, saya bilang oh ya boleh deh dibantu dengan Ibu Ludi ya yang tadi juga ketemu. Nah di situ Bu Ludi ngurusin yang operasionalnya, kalau saya yang lebih ngurusin yang akademiknya, gimana caranya ngajar terapisnya dan gimana supaya anaknya maju gitu. Jadi kita bagi tugas. Dan berarti kesabaran lu udah level dewa dong ya? Amin. Jadi kan katanya kan Allah tidak memberikan suatu ujian ya kalau kita tidak mampu menanganinya, termasuk juga kita harus ngambil manfaat dari situ ya. Kayaknya sih gitu ya. Semoga ya amin ya. Jadi kalau sekarang satu terapis ini ada berapa? Ada apa kita nyebutnya, siswa atau apa? Murid. Jadi maksudnya klien ya, kalau kita sebutnya klien ya kan. Kalau terapisnya sih kalau dari 4 cabang ada sekitar 70-80-an sih. Terapisnya 70-80? Karena kan model terapinya one-on-one. Karena spektrumnya besar ya, jadi harus khusus ya? Spektrumnya luas, tapi kita kan fokusnya mayoritas klien kita adalah intervensi dini di bawah 8 tahun, rata-rata umur 5-6 tahun lah ya. Bahkan ada yang kecil ya, kita terkecil pernah menerima 21 bulan. Waduh.
Iya, semakin dini sebetulnya semakin bagus karena intervensi dini is a key gitu dari perkembangan anak-anak ini. Karena kan otaknya masih plastis ya kan, masih bisa dibentuk kan. Kalau golden age katanya kan 5 tahun ya. Jadi kalau udah 6 tahun anak fully form. Jadi ya dan bentuk terapi untuk anak-anak autisme terutama yang masih level intervensi dini yang belum terlalu banyak yang dia bisa melakukan sesuatu itu benar-benar terapinya one on one satu-satu gitu, diajarin satu-satu berulang intensif konsisten baru mereka ngerti. Dan mereka tuh nggak ada target namanya kenaikan kelas tuh nggak ada ya, sampai kelihatan perubahan perilaku aja gitu ya. Ada. Jadi kita kalau namanya behavior analis itu yang sedikit membedakan kita mungkin dengan jenis terapi atau pendekatan yang lain adalah kita tuh betul-betul evidence based pakai data gitu loh. Jadi kita ada kurikulumnya, jadi kita kayak ada assessment-nya untuk menentukan dia baseline-nya di mana gitu kan. Nah berdasarkan itu, tapi itu nggak tergantung dengan umur. Misalnya umur 5 tahun programnya gini, umur 3 tahun programnya gini, enggak. Kita Tergantung analisa tim lah ya. benar, kita menganalisa dari kurikulum yang ada, yang evidence based, kita analisa, terus begitu, oh iya ada kekurangannya di sini, ya udah kita masukin program-program tersebut gitu kan. Nanti secara review secara berkala kita review perkembangannya seperti apa. Tapi kan perkembangan anak-anak kebutuhan khusus ini masing-masing beda-beda gitu loh, maksudnya ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung apa ya. Pertama tergantung diagnosanya, diagnosa sama-sama ASD ada levelnya, tadi ada 3 level 1, level 2, level 3. Tentu beda kalau anak yang ringan sama anak yang berat ya, tentu proses belajarnya kan beda. Daya tangkap namanya anak kan sama aja ya, anak tipikal juga daya tangkap beda-beda. Terus mereka tuh masuk setiap hari atau tergantung programnya? Idealnya sih setiap hari. Kalau anak yang masih basic ya kita ngomongnya, yang dia belum bersekolah, karena bersekolah juga kan butuh modal. Nggak tiba-tiba nih misalnya kalau ada anak yang anak tipikal biasa ya kayak zaman COVID gitu kan, tapi dia normal gitu, tipikal gitu. Jadi begitu dia tidak kurang stimulasi, dia kurang berkembang. Tapi kalau dia disekolahin karena modalnya punya, dia berkembang kan. Jadi ya mengikuti mengejar teman-temannya. Nah, tapi kalau anak-anak ASD nggak bekerja seperti itu gitu. Jadi begitu dia, kalau anak ASD yang belum punya modal, belum bisa sosial interaksi, belum bisa ngikutin orang, belum bisa kemampuan imitasi, belum ngerti juga cara bermain, di sekolahin juga percuma gitu karena mereka nggak akan bisa belajar banyak dari sekolah. Makanya harus kita ajarin dulu, kita terapi satu-satu, dan itu idealnya kalau kita ngomong evidence base-nya dalam terapi ABA itu memang harus yang intensif, konsisten, dan repetisi. Jadi dulu kalau justru yang pertama kali membawa, maksudnya bukan pertama kali ya, maksudnya studinya menunjukkan yang ABA Lovas itu dia terapinya tuh 40 jam seminggu. 40 jam seminggu? Seminggu, jadi sehari 8 jam kayak orang kerja ya. Itu benar. Ya, dan itu dari penelitiannya Ivar Lovas, 47%-nya mendekati anak tipikal. Okay. Tapi anaknya harus di bawah 3 tahun. Oh, harus sedini mungkin berarti. Sedini mungkin sangat membantu sekali prosesnya. Dulu sertifikasi ngambil di luar ya, Rore? Iya, ngambil S2-nya ABA, jadi S1-nya kan udah tahu waktu itu ya, bareng ya, maksudnya di ITB. S2-nya ngambil tentang ABA, S2 ABA di Arizona State University, dan waktu itu juga ada prakteknya, jadi kayak ada praktek untuk ngambil jam terbang ya. Saya waktu itu kerja di Dubai, di Early Learning Center kayak gini lah, untuk intervensi dini di Dubai untuk membeli jam terbang, terus sertifikasi ujian. Kalau di Indonesia udah ada belum untuk sertifikasi? Nah, jadi kan saya kan tersertifikasinya di Amerika kan. Nah, kemudian si Amerika kan lama-lama pusing juga nih ngadepin seluruh dunia yang tentu standarnya kan berbeda-beda. Nah, jadi akhirnya sejak tahun 2023 di Amerika, BACB Amerika ya bilang bahwa yuk udah deh kita sejak 2023 stop ya. Tidak lagi mensertifikasi di luar Amerika dan Kanada karena sistemnya kan berbeda. Mereka men-encourage untuk masing-masing negara membentuk sertifikasi sendiri, dan itu yang saya dan teman-teman lakukan sih. Jadi kita punya program bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di bawah lembaga swastanya yang LPTUI. Kita sedang bikin program yang semacam ini, dan ini disupport langsung dari Amerika. Dan kita karena profesi ini masih sangat jarang, dan ada yang ngebantu kan dari lembaga BACB Amerikanya berkala gitu datang ke Indonesia dan juga negara-negara Asia dan semua negara lah ya. Nah, kita juga cukup dekat. Makanya kemarin yang aku ke Nepal itu,
Di Nepal kebetulan ya dari BCB Internationalnya, BACB Internationalnya, Dr. Neil Martin, direkturnya bilang, ayo orang Asia yuk kumpul, kita ke Nepal jadi speaker gitu kan, untuk apa? Mengembangkan profesi ini di Nepal gitu, supaya ada program sejenis lah di Nepal, di Universitas of Kathmandu kalau nggak salah. Nah, ada pertanyaan gue yang mengganggu gue sebenarnya sekarang. Di terapis ini, kalau caregiver-nya atau orang tuanya di training juga nggak? Oh iya dong, Karena harus. yang paling suffer kan mereka sebenarnya. Betul, dan apalagi kita kan terapinya kan applied behavior analysis, kita mengajarkan behavior, perilaku gitu kan. Nah perilaku ini kan emang harus diimplementasikan oleh orang tua atau ya caregiver-nya, maksudnya mbaknya, kakek neneknya semua. Karena kalau kita sulit mendapatkan kontrol dari anak gitu ya di rumah, ya agak susah juga di tempat terapi gitu. Walaupun beberapa anak punya kemampuan untuk membedakan, oh kalau di tempat terapi saya nurut ya, kalau di sekolah saya nurut. Ada kayak gitu ya? Ada, di rumah suka-suka saya lah gitu kan. Jadi raja I'm the king ya. Nah, tapi kan nggak bagus juga, karena beberapa anak nggak bisa membedakan. Akhirnya benar-benar dia nggak mau nurut dari semua orang, ternyata masalahnya di mana? Ternyata di rumah dia, ya itu tadi jadi raja gitu kan. Jadi dia nggak, namanya raja mana mau nurutin anak buah gitu ibaratnya kan. Nah, jadi ya kita sih sering sekali mengajak orang tuanya untuk yuk bareng. Kita juga kalau di Puzzle ada LMS khusus sih untuk orang tua. Ada juga edukasi, termasuk saya kan suka ngadain workshop, ngajar seminar. Terus kita selalu mengajak orang tuanya yuk ikut gitu. Iya, gue kebayang sih yang PR buat orang tuanya gue banyak ya. Iya, banget gitu kan. Apalagi kalau nanti anak ini sudah dewasa, oke lah kalau masih kecil kan banyak lembaganya, terapi, ada sekolahnya. Tapi kan kalau anak itu sudah dewasa kayak 21 tahun, 22 tahun kan udah tidak ada lagi, maksudnya nggak ada lagi sekolahnya gitu, udah nggak terima lagi gitu anak-anak itu kan. Terapi juga kalau ini anak saya 22 tahun ya juga udah repot ya. Siswa paling tua umur berapa yang pernah lo tanganin? Jadi kalau sebetulnya di sini fokus kita intervensi dini di bawah 8 tahun, di atas 8 tahun gitu ya. Kita kadang-kadang lihat kasus per kasus gitu. Jadi biasanya konsul dulu apakah kita bisa menangani apa enggak gitu. Tapi kenyataannya saat ini kita bisa menerima sampai mahasiswa tadi. Jadi paling tua tuh sekitar 22 23 tahun. Tapi memang kondisinya mahasiswa yang memang maksudnya dia punya kognitif yang baik, bersekolah di universitas biasa gitu ya, tapi membutuhkan bantuan di sosial emosional termasuk juga managing task ya. Itu kesulitan mereka juga seringkali. Namanya mungkin waktu SMP, SMA nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu berpengaruh karena kan selalu ada yang ngingetin kan, Bu Guru inget besok jangan lupa ujian ya, besok jangan lupa ini gitu kan. Nah begitu SMA nggak ada lagi yang ngatur gitu kan, nggak ada. Teman-teman pun kalau waktu SMP SMA kan mungkin masih dekat ya karena kan temennya itu juga, tapi kalau udah kuliah kan udah masing-masing. Ya. Nah, timbullah permasalahan di situ, mereka kesulitan dalam bergaul, kesulitan dalam mengerjakan tugas, terutama tugas kelompok, kesulitan mengatur, mengelola, memanage diri sendiri gitu. Kapan harus belajar, kapan harus makan, kapan harus tidur, belanja gitu, dan cuci baju misalnya kalau yang ngekos, itu bisa menimbulkan masalah kalau mereka enggak diarahkan. Oke, nah pertanyaan sebenarnya sederhana gini, ada nggak relasi ini dengan IQ? Ada, maksudnya kembali lagi sama seperti anak-anak tipikal yang lain, ASD ini IQ-nya bervariasi gitu kan, yang namanya anak tipikal kan juga beda-beda ya. Tapi disinyalir sih dari studi itu sekitar 40-an%, 45% itu mereka berada di IQ rata-rata dan di atas rata-rata, sekitar 3% di atas rata-rata. Makanya ini kalau tahu ya kayak Bill Gates itu in the spectrum. Oh, gitu Ada ya? juga, coba Google aja deh, ada tuh videonya yang YouTube yang dia rasanya iya saya di spektrum gitu. Karena dia ya penemu-penemu itu seperti kayak Mozart gitu kan, terus Ya. Einstein. Jenius-jenius itu biasanya Jenius-jenius itu kan mereka ada ya dokumennya yang mensinyalir mereka juga ada keterlambatan bicara, mereka juga awkward secara sosial gitu kan, dan kalau mereka lagi in fokus di satu tuh nggak bisa diganggu gitu. Pokoknya udah itu aja ngerjain. Mereka akan sangat baik di situ, tapi untuk bidang-bidang yang lain mereka cenderung nggak peduli gitu. ya. Dan Nah, itu namanya dunia kan nggak boleh begitu ya, harus peduli semua. Nah, gimana pun ya kita pengennya mereka mengajarkan perilaku gimana caranya supaya ya bisa mereka beradaptasi dengan baik dengan lingkungan secara umum gitu sih. Nah, kalau pengalaman pribadi sendiri gimana nanganin
Ya lo kan ada anak yang istimewa ya. Iya, Nah. istimewa pakai telur. Eh, eh. Banyak lagi. Gimana? Cerita aja dong. Oke, jadi sebetulnya mungkin yang orang-orang tahu kalau googling juga banyak kok nama saya juga udah ngajar dari dulu. Yang autisme itu anak saya yang paling kecil, Rehan. Karena memang kondisinya ya autis ya moderate, bener-bener autis gitu. Jadi yang artinya dari umur 2 tahun juga dia belum ngomong. Jadi kenapa ketahuan autis ya karena dari umur 2 tahun dia belum pernah ngomong gitu, nggak ngomong gitu. Sempet nyangkain dia speech delay nggak? Jadi sebetulnya tuh kayak dan banyak ada sekitar 30% anak autisme itu yang berubah kayak kind of regression gitu di usia 18 sampai 30 bulan di antara usia gitu dengan rata-rata tuh sekitar 19-20 bulan. Jadi kelihatan normal pada saat dari kecil, physically normal semuanya jalan atau apa di usia yang benar gitu, yang tepat gitu. Tetapi dan kelihatan ada interaksinya. Tiba-tiba berubah pelan-pelan di usia yang segitu. Ya kalau saya memperhatikannya buat Rehan adalah dia kalau bayi ya di foto ya kan Rehan senyum ceking gitu. Oh iya, Rehan sangat charming kan? Nah kan Rehan tahu sendiri ya maksudnya gitu lah. Nah ternyata dan saya nggak sadar karena pelan-pelan kan berubahnya kan pelan-pelan. Tapi saya udah mulai mikir setelah dirunut balik setelah ketahuan dia ASD umur berapa ya dia makin susah dipanggil untuk difoto dengan cantik gitu, dengan yang senyum bagus. Bisa juga, tapi kayak kita udah capek banget manggilnya baru dia nengok gitu ya. Cepret-cepret dan cepretnya aja. Udah handphonenya yang tutut gitu ya, baru kita dapat yang bagus ya. Kalau saya sih ngeliatnya Rehan umur 20-21 bulan. Tapi emang bener banyak. Dan makanya sering kali, dicatat nih ya yang denger ya. Sering kali akhirnya orang tua, terutama ibunya, menyalahkan dirinya sendiri. Karena di usia segitu kadang sering kali ibunya kembali bekerja. Seringkali punya adik lagi, seringkali sibuk dikasih iPad. Jadi seringnya ini salah saya Bu, gara-gara saya iPad. Ini salah saya Bu, gara-gara dia punya adik. Akhirnya saya kelupaan dia kurang stimulasi. Sekali lagi itu bukan salah Bapak Ibu karena di 30% angkanya kurang lebihnya memang mengalami regresi di usia demikian. Tanpa sebab yang sampai sekarang pun masih walau alam. Artinya jangan pelariannya ke tablet tadi ya? Maksudnya ya kalau anak tipikal mau dikasih tablet sebanyak apapun nggak jadi autis. Tapi sekarang ada istilah yang disebut autism apa ya namanya? Maksudnya digital autism lah. Pokoknya autism gara-gara gadget gitu ya. Nah tapi kalau anak-anak virtual autism. Tapi kalau virtual autism kan itu cuma kayak semu gitu. Autismnya semu. Jadi begitu tabletnya dicabut, dia balik lagi normal. Maksudnya dia balik lagi bisa catching up gitu ya. Kalau sampai kelamaan ya mungkin dia nggak tahu. Tapi kalau cuma masih usia dini terus kita ambil dia langsung jadi oke. Jadi misalnya dia zaman COVID banyak main tablet, terus kemudian udah selesai COVID dia disekolahin. Nah kalau yang virtual autism ya dia udah langsung bisa ngejar teman-temannya karena kan modalnya punya. Nah kalau anak ASD modalnya aja untuk dia bisa bersekolah berinteraksi itu nggak ada gitu loh. Jadi ya tanpa intervensi nggak akan bisa berkembang optimal gitu loh. Dan kan seringkali kan orang ngomong kalau anak cowok ya udah nanti aja kita juga ngomong sendiri. Biasa kok anak ngomong telat gitu. Betul kalau dia cuma speech delay. Tapi kalau ada diagnosa yang lain, maksudnya termasuk ASD, ada behavior yang lain ya? Begitu. Ya itu tadi salah satu cirinya adalah dia nggak bisa main. Jadi dia mainnya cenderung aneh. Jadi kalau dibilang orang tua bilang dia main kok Bu. Pas saya lihat tuh dia bukan main. Jadi kalau main mobil-mobilan cuma rodanya diputar-putar gitu, nggak yang brum imagination ya, imajinasi brum. Terus kalau misalnya dia main animal atau apa ya cuma dipegang-pegang, dilihat-lihat atau digigit-gigit gitu. Jadi tidak bermain sesuai fungsinya imajinatif. Walaupun ada anak juga yang bisa bermain sesuai fungsi, ada gitu. Tapi kalau dari studinya ya anak-anak yang seperti itu yang agak lumayan lah gitu ya. Nah, jadi itu. Kemudian tidak ada joint attention. Jadi dia kalau anak-anak kecil kan kayak pengen ngasih tahu. Walaupun belum bisa ngomong, dia kan ngomong. Ya. Om, gitu kan. Ada gesturnya. Kalau anak autis nggak bisa nunjuk juga. Itu salah satu ciri awal. Dia nggak bisa nunjuk. Jadi kalau pengen sesuatu, kalau dia biasanya tarik tangan. Kalau tatap mata gimana? Itu juga salah satunya. Kontak mata salah satu ciri waktu masih kecil. Udah menghindari itu dia? Iya, menghindari termasuk juga tidak ada dipanggil nggak nengok.
itu udah agak red flags ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang main nggak bisa, cuma mondar-mandir doang, apalagi ada steaming, flapping, terus kemudian kontak mata nggak kurang, dipanggil nggak nek. Tapi kalaupun ada kontak mata belum tentu nggak autis. Jadi beberapa kali dia ada kok kontak matanya, iya tapi apakah cukup? Nah itu kan pentingnya. Itu red flag banget tuh, jinjit, terus jajarin mainan, itu juga. Jadi kalau mobil, instead of dimainin brum-brum-brum. Kayak orang OCD dong sudah. Oh emang iya. OCD itu sudah. Autis itu sekian persen tuh OCD, saya lupa angkanya, tapi cukup banyak yang OCD harus segini, harus persis ukurannya. Nah itu juga salah satu ranah terapi behavior, gimana kita bikin dia untuk menjadi lebih fleksibel. Nah. Karena kalau dia nggak fleksibel, susah ngadepin dunia yang random. Iya, dia akan nggak nyaman banget lihat orang lain berantakan ya. Bener banget. Wah, saya mesti periksa istri saya kalau gitu. Dia suka beberes semua. Dan saya suka kalau itu berantakan. bagus dong. Kita ambil positifnya, bagus lah. Oke. Tadi kita bicara yang spektrum moderate ya, Rahel. Kalau spektrum ringan seperti apa sih? Nah iya, jadi kalau yang moderate, saya lanjutin dikit ya. Jadi kalau kayak Rehan memang kondisinya kesulitan dalam berkomunikasinya tuh nyata gitu ya. Jadi Oke, walaupun kita Rehan udah sudah terapi, berapa tahun di terapi? Oh terapi ya dari usia dia ketahuan autis, dari usia 2 tahun. Sekarang umur berapa nih? Sekarang dia usia 15. Berarti udah sekitar 12 tahun ya? Iya, udah panjang ya jalan terapi, dan bentuk terapinya tuh bener-bener yang intensif. Kalau moderate tuh yang bener-bener Ya, di rumah ibunya lu pastilah. Iya, ya enggak cuma sekarang kan kebutuhannya macam-macam ya. Nah jadi ya kondisinya Rehan kan saat ini juga udah bersekolah di sekolah inklusi kelas 9 ya. Dan kita lebih pengarahannya ke Rehan lebih kepada masalah vokasi, maksudnya menyiapkan dia keterampilan apa sih yang dia bisa lakukan untuk masa depannya. Kalau kemandirian alhamdulillah udah aman ya, jadi dia tuh sebetulnya kalau saya di rumah sih udah kayak ya biasa aja gitu, dia udah mandi sendiri, tidur sendiri segala macam. Jadi ya pokoknya saya tahu pagi-pagi dia udah di meja makan aja, udah siap gitu pakai baju seragam dan sebagainya. Dia sekolah, dia tiap harinya juga udah tahu dia ngapain aja. Selain sekolah kan kita masih pengembangan bakat ya. Pengembangan bakat tuh dia sekarang ya alhamdulillah karena behaviornya udah tertata rapi, dia udah bisa les tuh dari tempat umum aja. Nggak harus kayak terapis yang ngajarin, dia udah les di tempat umum untuk kayak dia kebetulan seneng kayak coding, robotik gitu-gitu. Terus kemudian termasuk juga ngegambar itu di tempat Main piano kan dia? Benar. Itu juga di tempat umum gitu, udah biasa. Enak banget kalau gitu ya. Karena udah lumayan. Tapi kan perjalanannya berapa belas tahun tadi? 12. Ya makanya. Ya, 12 13 tahun. ya lulus SMA lah. Iya makanya. Kalau SD 6 tahun ya. Iya, perjalanannya panjang banget. Tapi ini juga masih panjang loh, masih panjang lagi gitu untuk Rehan ya. Tapi ya udah mulai kelihatan lah bentuknya, dia juga udah enak ya. Jadi makanya penting banget terapi behavior. Bukan cuma karena saya di bidang ini ya, tapi benar-benar mengencourage lah orang tua. Benar-benar ini beda banget. Maksudnya kalau terapi behavior kan anak-anak terutama kayak level Rehan kan secara pemahaman sosialnya juga nggak terlalu bagus ya, walaupun kita udah terapi tapi karena kondisinya moderate, dia juga banyak hal yang nggak dia mengerti ya. Jadi kadang-kadang kan apalagi lagi puber nih sekarang ya usia 15 kan banyak yang gejolak jiwa lah ya, namanya anak tipikal juga umur segitu kan lagi. Oh iya, sorry, wadah balat, Rehan ini ganteng banget loh. Badannya gue tinggi banget, ganteng banget ini yang kayak mamanya ya. Nah, jadi apa namanya yang di situ dia ya, aduh tadi ngomong apa jadi lupa ya. Rehan udah mulai puber. Nah Rehan kan jadi udah mulai puber. Nah kan namanya puber ada gejolak jiwa gitu ya, yang karena dia kurang bisa mengungkapkan, dia udah bisa ngomong tapi belum yang sampai sedetil mengungkapkan isi hatinya gitu loh. Nah timbullah hal-hal yang yang waktu kecil aja dia nggak ngelakuin, gitu. Maksudnya gampang marah, jadi nggak bisa ya nama semua ABG lah, nggak bisa disuruh gitu, jadi bisanya tuh harus dibujuk, nggak bisa gini harus ada pilihan. Nah kadang-kadang kan timbul tantrum ya, yang waktu dia kecil aja nggak begitu, tapi dengan terapi behavior kita ngarahinnya lebih mudah gitu. Jadi ya alhamdulillah so far dia aman. Ya kita lihat aja moga-moga ke depan, doain aja ya semoga tambah mandiri lagi. Siap. Gitu. Dan bisa Itu jadi contoh. ya. Oke, itu kalau moderate. Kalau yang ringan? Nah kebetulan nih mungkin juga ini salah satu yang saya kenapa yuk kita ngobrol lagi yuk gitu ya mengenai autisme, karena saya pengen juga sharing kepada teman-teman semua, maksudnya Bapak Ibu semua, bahwa kalau ada spektrum yang sebetulnya ringan. Yang ringan tuh kadang-kadang kita juga nggak aware. Termasuk juga banyak orang tua yang menurut saya nggak aware. Jadi kayak misalnya sebetulnya
anak saya yang besar itu juga berada di spektrum, walaupun ringan. Karena ringan, dia baru ketahuannya di usia 12 tahun. Waktu kecil sebetulnya saya juga sempat mikir, anak pertama kan, saya sempat mikir nih kayaknya anaknya agak beda ya. Cuma, dan waktu itu pernah ke psikolog waktu dia usia TK gitu ya. Dan kata psikolognya waktu itu enggak. Jadi saya juga sempat nanya, ini kayaknya anak saya autis ya? Dibilang enggak, cuma anaknya memang agak introvert katanya. Oh oke deh gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu makin kelihatan. Komplain dari sebetulnya dari guru juga nggak ada komplain. Dia dari sisi kognitif baik, maksudnya rapotnya baik-baik aja. Dari sisi bergaul sama teman-teman mah ada gitu ya. Walaupun bukan tipe orang yang banyak teman gitu ya, tapi ada gitu. Terus cuma yang saya perhatikan komplain dari guru tuh cuma, oh anaknya setiap naik kelas adaptasinya lama ya gitu. Cuma itu aja. Tapi tetap bisa. Jadi kalau anak-anak biasa kata guru emang lamanya seberapa sih Bu gitu kan, waktu itu kan kita di Dubai. Ya kalau anak tipikal anak biasa tuh biasanya seminggu 2 minggu maksimum 1 bulan. Nah kalau dia kadang-kadang butuh waktu lebih lama, bisa 3 bulan untuk adaptasi sosial gitu. Tapi kan ya yang namanya anak kan ya ada aja kali ya. Nah tapi akhirnya teka-teki itu terjawab waktu dia usia 12 tahun gitu ya, dan terdiagnosa waktu dia masuk SMP. Karena kalau di Dubai, kan kebetulan kita posisinya masih di Dubai ya waktu itu. Nah, waktu di Dubai itu dia kan kita kalau di Dubai itu SMP kan nggak satu kelas gitu ya. Jadi kayak ada kayak kita zaman kuliah. Jadi kayak Inggris ada sendiri. Jadi muridnya yang pindah moving kelas. Dan teman-temannya juga bisa ganti gitu kan. Nah disitulah dia mulai kesulitan, ada masalah perilaku gitu kan. Walaupun itu juga nggak semua guru bilang dia bermasalah. Jadi ada 8 guru yang dia pegang, 8 kelas ya. 4 bilang dia bermasalah, 4 bilang enggak, ya kan. Dan akhirnya konselornya juga bingung. Terus akhirnya konselornya oke lah coba ke psikolog klinis. Jadi waktu di Dubai ya saya bawa ke psikolog klinis. Ya terdiagnosa ASD juga. Kalau kecilnya kan lo tahu, sama kan kecilnya. Gimana kecilnya? Si abang itu bareng sama anak saya yang kedua. Sementara anak saya yang kedua itu sering kadang-kadang nangis di sekelas. Abangnya mah diem ikut belajar, rajin banget. Iya. Ya, tapi justru emang ya awal kecilnya. Iya. Nah, terus akhirnya diformalkan nggak bahwa abangnya harus kita tes? Oh iya, jadi karena ya dari psikolog itu kan udah langsung dites ya dari sisi semuanya. Jadi mereka sebutnya tuh kalau di Dubai itu ada psiko edu assessment lah ya. Jadi dicek semuanya, dicek sampai IQ-nya, kemampuannya dan sebagainya. Dan kalau saya pikir-pikir ulang gitu ya setelah ada diagnosa, memang waktu kecil dia itu agak sedikit berbeda sama adiknya yang tengah ya. Jadi kayak dia tuh kayak mungkin kalau bisa dibilang little professor. Nih udah ada saksi nyata kan waktu kecil ya. Waktu kecil umur 2-3 tahun ya yang barengan ya. Sama Aero ya. Itu kan kayak dia rajin belajar gitu ya. Penurut gitu ya. Terus udah gitu ya nilainya kayak bagus, pintar. Dan kalau kita ke toko buku, karena kita kan sering ke toko buku juga. Kalau adiknya tuh kan banyak milih buku ya macam-macam buku cerita gitu ya, cerita-cerita gitu, novel. Nah kalau dia tuh biasanya yang very scientific, kayak dia senang animals, jadi berbagai macam animal, terus kemudian ensiklopedia yang kayak gitu-gitu. Dan kita sering bilang, bang jangan itu mulu lah bang, ayo dong beli buku cerita gitu kan. Ya dia beli di paling satu, tapi nanti yang dibaca yang itu lagi, walaupun dia baca juga sih ya. Dia senang ilmu pengetahuan ya? Senang ilmu pengetahuan waktu dari kecil gitu kan. Jadi ya ternyata itu gitu maksudnya. Nah sekarang abang udah sampai apa prosesnya sekarang? Ya jadi udah lulus kuliah kan? Udah. Tuh, Wadia Balat, bayangin abang tuh lulus kuliah. Di mana abang kuliahnya bang? In Swansea. Swansea, di luar negeri lagi, Swansea University ya. What study you take it? I studied computer science. It's computer science. Dan dia sudah lulus bachelor di Swansea, which is masuk Wales ya. Di Wales, yes, Wales, di Wales. Swansea City. Saya mah tahu klub sepak bolanya doang di Swansea. Oh iya benar, ada Nathan Ochuan ya. Iya. Ya banyak kan mama Nathan bilang. Chuaon. Nathan Chuaon. Ya itu deh. Ya, I told you right. He's Indonesian but play in Swansea. About player, I know. Yeah, told me about it. Yeah. I told you about it, that's right. Then after you graduate, what did you do now? Already, I guess I'm working. I didn't go as like, that's a
as web developer. See? Jadi Wade Barat setelah lulus, Rian sekarang kerja sebagai developer. Bukan developer bangunan, developer program komputer, komputer coding ya. Yeah. Coding. I mean, what is your dream to build a game, right? Yeah. Okay. So, okay. When you know that you have a diagnostic autism, In when? in middle school, In middle school. And how do you feel at that time? I guess I felt ignored. I guess it's like I didn't really understand what it meant at first. What I mean is like when you can really understand what it means. So I think I so it's like one of those minutes where I feel like I'm in. I think as I've gotten older, I've grown to understand it more and how it affects highlight. So I think that like I think e-dino has kind of caused us to become more aware. Okay. Did you have problem with some subject in your study, or what subject you still the most difficult? I felt like the most difficult at the time was probably English and a French because I took a French class. So not math, not physics. No, math and physics I was fine with. Like I thought it was pretty good. That was pretty interesting. But I think there were some subjects like English, French, or like and history that it kind of that I wasn't really into. As I not as good at. But you can pass still, right? Yeah, I passed. That's good. Okay. And how, do you have problem with the friendship, or I mean in gathering with your friends at the time? I think when I was in middle school, I already had like a strong friendship with people in elementary school from like before I was diagnosed. And so like I think in middle school I was kind of like the ones are fine with them because I feel like I already understood them. But I do think I definitely had a hard time making new friends at the time, which is because I was kind of getting into that age and I think that like I started becoming a bit a bit self-conscious with like my condition, so I was kind of worried about talking. So with the new people, I think that was it was like I said, it was bad during high school because that's when we moved to France. So I had talked to new people that I was still nervous about it. So I think that I had a difference on making new friends. I think maintaining friends I'm the better at, but I think taking the first step was hard. Then how you survive when you study alone in UK because your family in Jakarta, right? Yeah, that would definitely me. Like, I think I was mainly able to survive by, like, I did try and, like, say before, and I think that, like, when I was in the UK, like, I did kind of first to talk to people, and, like, even if I had a bit of difficulties asking for help, it's one of those things where at times I did have to. It's like, but I think that, like, I really, they had to, like, ask for help and things like that. So, uh, Then how you manage all your assignment then? oh, managing my assignments. I think managing my assignments, I like to break them down into smaller things, smaller tasks. Like do this. But I feel like for bigger assignments, especially, I think that like I don't really know when to start, but by like scheduling myself that kind of force myself to keep that routine. I force myself to finish the things by a due date. So I know when things are due, what stuff I have to do. At what times I think I do best when I can just, rather than just kind of be Lewis. So if I break it out to smaller makes LC. I track a deadline helps me tight focus on the And how did you escape when you feel little bit depressed or burnt out? I mean, how you overcome that problem? to be honest, when I feel there's but I kind of do stuff like I enjoy. Like I like playing games a lot. And I feel like that kind of helps, especially alone. But because I had, well, that's like, but I do, if I do feel a bit
Or yeah, I like to do that. I think even without my apps, I'm still a very introverted person. But I think that like so if I do feel it, yeah, I do like to do things I enjoy to kind of so I can like enjoy myself a bit more. And so that's how I can really focus. Uh, So just doing something I enjoy. Do you like music? I like music, yeah. What is your favorite band? Too hard that. I guess I didn't have a favorite band. I guess I mainly listen to um a lot. How about the movie? Movies. Oh, I like movies a lot. Like I think especially movies like I like uh movies. I like uh listening to The Last Wish. I also like Spider Verse a lot. Those sorts of movies, like anime movie, Superheroes, you like it? superhero movies as well. Yeah, yeah, like yeah, Spider Man. I also like that game a lot. Yeah, So when you burn out, one of your solution is you watching the movie, right? watching movie, play game, or that I enjoy, like upon or Do you like reading books? reading books. I think I used to enjoy reading books when I was a child. Back when I know when we are in Kuwait, when we were in Kuwait, you like to reading. I mean, not a child book anymore. I did like enjoy reading it. And I remember that, yeah, I enjoyed it. Like, yeah, I did really like reading story. I'll check it. I really like learning mainly about animals, actually. I think I heard from my mom. I enjoyed reading a lot of like animals. So, And Riyad, how about the fashion? I mean, you choose your own fashion style, or it's your mama? It's up to your mama to what is the good t-shirt for you, the good pants, the good bag, a good bag. backpack, or what? Um, I don't really have a fast admittedly. I feel like whenever I'm on my own, I kind of just do what I like. I do what I think looks good. I don't. I think yes. Like yeah, I don't think I'm that good of like fashion. That How about food? Food and I mean other leisure things. food. I like the food. I like. I guess I feel like I bought a lot of Indonesian food, of course, like nasi goreng, Siguro, yeah. baso. Yeah, baso has the A. I like so. Yes, we, but also like some Italian food or like pizza, pasta. Do you like cooking like your dad? Oh, cooking is it? Really, I usually get something I can, heat up back in the UK. Manas-manasin aja ya. Iya. Makanya dulu naik berapa kilo, Bang? When you were in the UK? 73. Iya, iya, no, I mean like 20 kilos, yeah, almost 20 kilos, right? Yeah, but I'm not that. I was like, but I'm like, yeah, thinner. Very good Ya, Novi so tuh. iya ya. Jadi waktu dia pertama ke UK, ya Bang ya, makannya banyak, stres juga ya Bang makan. Dia naik 20 kilo. Oh. Nah, sekarang udah turun lagi loh dalam setahun terakhir ya Bang. Setahun terakhir dia turunin. Then I have to learn from you ya. Ya Om. And exercise. I don't know. Yeah, I guess I just started to reduce like how to just start exercising. Iya, exercise more. The gym, yeah. And Riyad, one question. If this you think this is difficult, no need to answer. How you interact with your sister and your younger brother? I think with my younger brother, I feel like I'm more understanding about him. Like because I know how he does some things that are kind of outside like, his control. So I feel like I do try and like with the and let's start as much as I can. And I feel like I kind of am more understanding that I go. Then you are a very good big brother then. Yeah. Yes, he is. And so like yeah, I do look up at like during my sister. I think that there is always a part of like I do care about her, but I do think there's always this kind of enough like so just things are like she's always been a bit different because she's a very extrovert Yeah. person. She likes to talk a lot, things like that, and I feel like it's like I still care about her, but I do think we're just very different people. I mean, Did you ever fight with him? uh,
I don't know. Sometimes. Sometimes, also when we were younger, not even now. I think, yeah, we just did like when we were younger a bit. Yeah, she, yeah. But I do, like I said, she's one of my sisters, so I do care about, Okay. of course. Now I understand that you're working now, right? Yeah. If you get your first salary, what you gonna do? What am I gonna do? I don't know. I guess I've never really thought of. You don't want to buy something For mama. for mama, for your younger brother? I mean, I guess I may buy something like maybe and buy something. Maybe fine. Not really. Yeah. Okay. And but like maybe I would press aside and then spend some. Maybe buy like you get more like buy that fidget or buy that fidget cube that I really like. I want and yeah, and I No, for me, Bang. yeah. It will be so sad. Oh, you going to buy something for me? Oke, Wadah Barat, mungkin saya perlu tambahkan sedikit. Rian ini udah bisa pergi kemana-mana sendiri ya. Dia bisa manage go-car, grab car, everything by himself. Only, Ya iyalah, ke UK juga sendiri, ya, Pak. tapi kan biasanya orang kalau ditaruh di luar kan deket dorm, deket kampus. Oh iya. Tapi Oke. dia juga even can manage to go. Saya tuh lebih worry orang di Indonesia iya, ketimbang di luar. Benar. Gitu That's lah. good. Tapi ini bisa deh, hebat lah. Karena saya sering. Nah, pertanyaan saya gini loh. Mm-mm. Untuk soal uang, gimana sih kita mendidik anak-anak yang punya taruhlah spektrum ringan, Mm-mm. mengerti uang nggak? Rian ini mengerti uang nggak sebenarnya? Ngerti nggak, Bang? Ngerti uang nggak, Bang? Money. Money. Do you understand about money, the budgeting and etc. I think that's something I want to work, especially. Well, but I do understand that. If you need mentor about how to manage money, tell me ya. How you teach Soalnya everything. bapaknya ini ketat tentang budget, jadi tahu dia. Kalau ketahuan beli gamenya mahal, lah langsung nyap-nyap. Do you plan to buy a fish also like your dad? Fish? Fishes. Well, I cried love. If I bought a pet, probably something a bit more. Like a dog. No, a bit more interesting, like a dog. Like dog or cat? Oke. More interesting. Cat aja biar makan fishnya. Nah ini gajian bapaknya. Oke. So what is the spectrum? What do you call it? Asperger. Yeah, Asperger. That's a very. Mhm. Yeah, I guess after just another name for like a low level of autism. Yeah. Gejala ringan lah ya. Ya, jadi gejalanya memang cukup ringan. Jadi kalau makanya dia baru ketahuannya usia 12 tahun gitu. Walaupun mungkin sebetulnya simptom-simptom kecil tuh udah ada dari kecil ya. Tapi beberapa anak juga mungkin ada gejala kayak speech delay juga. Tapi waktu kita terapi tuh kalau yang Asperger tuh cepet banget dia grabs the idea-nya gitu loh. Jadi Rian, when you kid, did you watch the Dexter Lab? No, I didn't watch. I watched other things as a kid, like I think. Gue pikirnya jadi Dexter dulu. Disney dari mana nontonnya Bang? Itu Nickelodeon sih ya. Agak-agak ini bang. Playhouse, dia sukanya play Disney. Waktu zamannya Playhouse ya Bang? Yeah, like Mickey Mouse. Mickey Mouse Clubhouse. Vic Count J. I like there. Yeah. Do you still remember Bang that you're so scared with the Santa Claus while you were like 5 years old? And no, I don't remember that, but that probably does sound. But I was scared of. Okay, then if you have to rank which condition or which item that you scare most As a kid or not? now, as a graduate adult. I think I think the thing I fear the most is I guess I just feeling lonely as number one. I'm also scared I'm scared of death. Okay. Scared of death, lonely, death. It's normal. How about ghosts or scary things like Halloween They things? don't really understand about the ghost. Dia nggak pernah tinggal di sini, kagak ada yang ngerti kuntilanak dia nggak ngerti. Halloween, but Halloween is. Enggak, dia nggak takut, nggak ada yang takut anak gua. Sama kayak gitu-gitu. Emang tahu kuntilanak nggak Bang? Kuntilanak? Kuntilanak? No. Oh, ini genderuwo lagi. Nggak tahu, boro-boro But beneran. you know Halloween, right? I know Halloween, of course. I mean, Are you scared with all the
costume in Halloween? I feel like none early, unless it's like a really scary. I don't think I've. Takut bapaknya doang nih kayaknya nih. Is it gonna be with your dad? Maybe when he's mad. Okay, then your dad has to watch this episode ya. Then what you expecting, Rian? I mean, the next 5 years, what you gonna be? The next years will probably be game developer, game. Game developer. Yeah. Okay, then I will ask your dad to build the company. Software, so what is software company? Right? No. Apa namanya kalau game developer tuh? Istilahnya? Software house, game developer. Then why not, right? Itu sih dia one of the reason that you wanna take a computer science, right? Tapi memang dari kecil dia selalu kayak very scientific gitu sih. Jadi waktu pun yang tes tadi itu tes dia akhirnya dia tahu dia autism in the spectrum itu juga waktu ketahuan kayak range nilainya dia gitu ya. Dia dites gitu nilainya berapa memang yang kalau yang bahasanya dia waktu itu 12 tahun ya. Jadi kayak bahasanya tuh kayak 6 bulan di bawah gitu. Tapi kayak maths-nya itu even 30 tahun. Jadi di 12 tuh kayak kemampuan mathsnya segitu gitu. Cuma ya itu tadi nggak seimbang kan. Ya, tapi saya percaya Jadi, Rian ini logiknya bagus banget. Karena kalau untuk Amin, computer alhamdulillah. science nggak mungkin logiknya Iya, kebentuk. iya. Right? And what's your problem in your working nowadays? In your working situation? Or it's okay, everything okay, or you still have problem? I think the only thing is an issue sometimes I do have a bit. I mean, it's something I've always had, but it's a bit of a worry of like asking for help. Asking for help. I mean, you hesitate to ask people. I think it's something I've always been a bit of trouble with. I'm trying to get better with it. So Did you aware that having problem is okay? yeah, I know. And making plan, there's no good or bad plan, but you have to make a plan. It's okay. I get that, but it's always kind of like it's like something that I understand, but it's just kind of have a hard time bringing it to practice. Something hard is only take longer time for me. Not impossible, right? Yeah, it's not impossible, but it's definitely wasn't he's where I understand, but it's still a bit, you know. I mean, but I am trying to get better with it. I think that's like I didn't ask for help, but yeah. Do you need a mentor or you have mentor at the office? Like mentor, like somebody that always guide you, or This is a spot the only where helps the helps when I do my work because I'm still learning. is Pak Yoga a good person? I think it's him. Okay, then you have to treat him when you get the salary. We Personal go to salary. dinner together ya with Pak Yoga ya. What? Why does everyone want to? No, Rian, in every person they want to looking for a job is to get the salary. Yeah. This is what I'm asking your mom. Is Rian already teach about money, finance, and yeah, he knows. He knows he has to like produce some money to live. Yeah, Right? I know that. I know. Of course. Jadi kita nggak boleh nanyain salary, kerja mah kerja aja bagus nih. Kamu banyak dicari orang nanti. Oke. No, I want big salary, Om. Gitu. Huh? Do you really want a big or not? High pay. I'm not chasing that, right? I'm not facing that. Nah, tuh kan, bener kan, lu salah nih. Okay, Rian. So the next 5 years you want to become a game developer, right? Yeah. Then will you share to me your game when you build up? Maybe. I don't know. Yeah. I used to play game also in the past. My favorite game is Age of Empires still until now. Did you ever play that one? No, not. So I guess I mainly have like Nintendo games. So they have a Switch. That's it. But yeah, I've heard of it. And it's like It's more like a strategic war game. strategy game. Yeah. Yeah. So you like more like you stay alone like in the UK, or you just prefer like
like now you living with your family? I think I would where I kind of like staying on my own. Jangan sedih, mamanya nangis ya. Your mom's crying. Not because I think that not because I don't like my family, but I think kind of I know it's more independence, right? yeah, independent. I feel like I've been more control with what I do than that's. I'm sorry. So what about sorry. Saya harus berhentiin dulu ya, bukan apa saya keteteran ngomong bahasa Inggris terus ya. Can you speak Indonesian fluently? Bahasa sedikit ya. You more I mean comfort in English ya. Yeah, more comfortable. I mean, I could be somewhat more comfortable. Eating great. Oke. Kan nggak pernah sekolah di Indonesia. Pernah sekolah cuma 6 bulan waktu ngelahirin Rehan. Ya, 6 months earlier, like you were your first grade only. How about Kamong Sava? Comment ça va? Ça va bien, but Très bien ya. I used to remember French ya. I only know that word. yeah, that's I don't remember most of French. So just I know Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Rian, right? je m'appelle Rian. Yeah, and I know est-ce que je peux aller aux toilettes Ah, sih. because I use that. Ani sudah. Kasian lo ya, ternyata dia lebih senang independen. Susah, ini udah benar, udah semua tracknya benar ya. Nah, udah dong. Boleh nggak nanya agak sedikit? Tapi ntar dipotongnya kalau emang nggak. Soal perempuan. Tanya aja. Boleh ya? Iya boleh lah. Rian, I mean, you don't have to answer if you think it's difficult. How about your interest about the girls or women? Okay, I've never been in a relationship. Yeah, but I mean, you have like a favorite in the movie or in the books or in what? I prefer not to answer. Okay. Okay, Good answer. Good answer that one. Gak apa-apa, your mom and dad juga ketemunya terlambat. Rian, thank you so much. I mean, you be enlightening everyone. That autism is we have to facing, not to avoid, right? Yeah, you have to. I think you have to face and you have to. I mean, like we're just people. It's just certain things are just more difficult for us, but we're still. Oh yeah, for sure. Yeah. No, but I see your progress. You can graduate, you can working now. Then only the problem you don't care about your salary. This is that's very good. I mean, yeah. Then you concentrate on your work, right? Yeah. Is it challenging your working now? It's challenging, but I can feel like I can do it. You know. For sure. Yeah. If you can graduate from UK, all my staff is graduate from Garut only. So you should be one of the best. You been to Garut? No. Then No, belum kayaknya. Belum. mom asked him to go to Garut to see Pak Yoga University ya. Oke. Pak Yoga study from Garut and also Pak Febi and others ya. Jadi waktu berat saya cukup unik, di kantor saya ada 4 orang Garut. Mereka mau bikin Republik Garut Merdeka. Menggunakan saya sebagai pemilik perusahaan. Ya ini juga sebetulnya saya juga untuk kesempatan ini juga kayak izin dulu kan sama dia kan. Dia udah dewasa ya. Jadi tanya, "Bang, kalau if you share your story dan banyak orang yang mulai kebuka." Karena kan selama ini pemikirannya kalau autis tuh ya yang kayak adiknya lah gitu ya. Maksudnya yang di level moderate or severe autism gitu. Padahal sebetulnya yang ringan-ringan ini kalau kita ignore atau banyak nih ya orang tua yang akhirnya termasuk di tempat terapi kita juga gitu ya, bahwa yang kalau anaknya udah ngomong, anaknya udah bisa sekolah, dipikir urusan selesai gitu. Padahal enggak gitu. Maksudnya even kayak abang sendiri pun kan dia nggak ada masalah di komunikasi ya, maksudnya ngomongnya ya tetap ada social ability gap. Betul, sosial iya, tapi maksudnya komunikasi ngomong kan tektokannya lancar aja, dari dulu juga lancar, makanya ketahuannya kan usia 12 tahun. Tapi apakah maksudnya orang tua juga harus concern. Jadi kalau udah terapi, seringkali kalau mereka udah terapi, anaknya udah lancar ngomong, udah diterima di sekolah, apalagi kemudian terbukti misalnya IQ-nya bagus, bisa ngikuti pelajaran, dia pintar, urusan selesai. Enggak.
mohon maaf emang ternyata urusan nggak selesai. Dan ini juga mungkin saya ngajak-ngajak nih, mungkin di sini ada yang guru, ada yang dosen. Jadi sebetulnya abang ini walaupun maksudnya walaupun ya baik lah ya, kognitifnya baik, komunikasi juga baik. Memang ada masalah sosial ya dari dulu juga. Tetapi sebetulnya ada beberapa hal yang dia berbeda gitu ya, diantaranya kayak fokusnya. Tapi kita perbandingannya tentu bukan dengan anak autis yang sini ya. Kita perbandingannya dengan yang tipikal seusianya ya. Itu sebetulnya fokusnya juga nggak terlalu bagus. Makanya kenapa misalnya dia tuh sebetulnya pengennya badannya bergerak, apalagi dalam situasi nervous gini ya. Jadi kalau mungkin di sini teman-teman semua gitu melihatkan dia kayak banyak gerak di tangannya, itu karena kebutuhan dia yang agak nervous nih gitu ya. Sebenarnya aslinya nggak gitu-gitu banget, cuma kan dicecer sama om ini gitu ya, sama om Enggak, Ananta. om yang keteteran ngomongnya bahasa Inggris terus. Dia agak anxious yang menyebabkan gitu. Tapi sebetulnya dari sisi fokus yaitu tadi sejak dia ketahuan ASD, kebetulan memang supportnya ada kan kita di Dubai ya. Jadi sejak ketahuan di ASD itu dia ada sedikit privilege dari sekolahnya. Dimana untuk ujian akhir, kalau untuk shadow pendamping segala macam dia alhamdulillah nggak ada masalah ya, pelajaran karena pelajaran juga nggak ada masalah. Tapi pada saat ujian akhir dia itu ditempatkan di ruangan terpisah dan ada additional time sekitar 20-25% gitu ya. Waktu SMP seperti itu, dan dia juga ada pendampingan psikolog sebelumnya, tapi nggak yang intens, cuma paling 2 bulan selesai gitu ya. Udah nggak yang benar-benar intens, kebutuhannya nggak sampai ke situ memang, cuma supportnya nggak terlalu yang masif lah ya seperti adiknya. Nah terus kemudian waktu SMA juga sama, jadi waktu SMA juga dia dapat privilege seperti itu gitu kan. Termasuk juga ada guru yang bukan masalah pelajarannya, tapi masalah dia how manage the task gitu. Jadi kayak bikin schedule gitu ya Bang ya, diajarin ya, bikin schedule, terus kapan ujian, kapan mensubmit tugas dan sebagainya, itu ada guru yang ngedampingin. Walaupun nggak yang intens ya, kalau yang level dia memang nggak terlalu yang intens, pokoknya sekali-sekali ada pengecekan. Termasuk waktu dia kuliah di Swansea University, dan kalau di luar itu kan mereka udah lebih narrow diversity ya. Jadi mereka menerima anak-anak berkebutuhan yang mungkin memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Nah, sekolahnya sekolah normal, Swansea University just like a normal university gitu. Cuma kalau di UK itu kayak ada mengkhususkan. Jadi kalau yang Swansea itu khusus untuk autism. Mereka menerima ya semua anak tipikal, tapi ada kalau yang ABK-nya tuh autism. Nanti ada yang university lain ADHD, university lain ada yang disleksia gitu. Jadi mereka tuh udah punya support in place gitu ya, ngebantuin dia dari sisi sosial ya, terutama sosialnya dia. Jadi ada apa aja Bang fasilitinya di Swansea? Considers I had I had a tutor, I guess, but I had a social other counts for like social, like there's also Eureka, which is a once a week meeting with people with autism, where you could just either hang out or play games, things like that. I also had, in terms of academic, I had stuff like extra time during my exams. Yeah. Yeah, I also met, yeah, like an academic tutor to help me. Yeah. And the social net. Ya, jadi di sana ada kayak program khusus in place yang tentunya sangat ngebantu mereka-mereka yang sebetulnya punya potensi secara akademik tapi memiliki kesulitan ini, dan ya alhamdulillah dia juga bisa lulus gitu kan. Nah ini saya yakin di TB ada anak-anak yang di spektrum, ya moga-moga maksudnya ya universitas tersebut punya awareness di situ. Saya yakin di TB, UGM, UI, mana-mana lah negeri dan semua universitas swasta juga ada anak yang seperti abang nih, cuma seringkali tidak aware orang tuanya. Kalau di Inggris untuk office kantor itu ada nggak yang khusus untuk kayak gini-gini tapi? Kan mereka kan kalau di luar kan memang mereka wajib menerima dengan berbagai level gitu ya. Maksud yang even waktu kita ditinggal di Prancis, kita kan sempat kunjungan ke Google yang di Swiss ya. Kebetulan salah satu teman kita kan kerja di sana kan. Emang nggak datang lihat Google? Kita mah seneng aja, keren banget gitu kan tempatnya kan. Salah satu kerjaan dia adalah orang-orang yang ya bikin-bikin program gitu kan. Ya rasanya sih even di Silicon Valley banyak yang di spektrum ya. Asperger, even Bill Gates tadi kan di spektrum kan. Nah jadi kerjaan dia itu selain dia kerja, aku dapat kerjaan tambahan nih, ngapain? Kerjaan tambahannya adalah nyuruh orang pulang dan nyuruh orang mandi, nyuruh orang makan. Tuh si programmer-programmer itu. Karena mereka saking asiknya tuh udah lupa waktu. Ya kalau anak orang tipikal nggak mungkin lah, kita butuh healing ya kan. Butuh istirahat, butuh healing, butuh social life gitu. Tapi kan
pribadi-pribadi mereka tuh kalau udah in sesuatu tuh kan yang fokusnya gitu ya di situ aja. Bisa nggak kita Nah, perjuangin yang serupa itu. di Indonesia, Ruth? Harusnya bisa sih, harus bisa karena suka nggak suka diversity itu akan menjadi sesuatu yang makin lama makin besar. Apalagi gaya hidup kita sekarang kan cenderung individualis. Jadi yang namanya autis dari dulu ada. Iya, Coba tapi zaman kita kecil cuma dibilang anak itu nyentrik aneh, aja kan? benar. Oh dia tuh aneh deh, dia socially awkward. Coba sekarang teman-teman semua yang mikir, saya pernah waktu sekolah itu ada yang temannya socially awkward gitu kan, kayak kalau mau ngomong kayak agak bingung gitu kan. Nah tapi pinter banget seringkali, tapi walaupun nggak semuanya yang excel gitu. Tapi maksudnya di situ tuh ada dari dulu. Cuma mungkin tahu nggak zaman dulu kan kita diajakin main ya selalu ya. Kalau kita nggak mau main langsung ditarikin. Dulu zaman dulu Iya. bully juga jarang ya. Kita harus keluar, kita main di luar, kita ibaratnya terapi alami, manjat pohon, masuk-masuk ya, Main layangan, mandi segala hujan. macam. Bener. Sekarang malah nggak boleh hujan-hujan keluar rumah. Makanya playground juga kalau jatuh kita sakit luka, Iya. bocor. Kalau naik kepala. sepeda kalau belum jatuh belum belajar sepeda. Makanya. Nah sekarang pertanyaan gue gini, coba tadi gue kelupaan nih. Ada nggak siasat menghindari bullying untuk anak-anak seperti ini? Nah, ya itu juga menjadi PR. Yang pertama tentu edukasi. Makanya orang-orang yang menghadapi anak-anak seperti ini juga harus paham bahwa itu bukan mereka yang mau loh, itu Ya, udah kan? dari sananya kan. Kalau mereka potensi dibully Benar. emang ya kan? Sangat besar potensi dibully karena dia memiliki kesulitan untuk membaca gestur. Coba tanya abahnya, Bang, kamu kesulitan apa? How do you feel like what's your kesulitannya di mana? Yeah, like you think what do you think like you're difficult for you like In social life. the people in social life, yeah. difficult because I was always ended. I think content that I was a bit like different socially, I think, because of like my traditional mother it was and I was I would always and like especially when it comes to talking to new people, I'm always scared of like giving me the wrong because sometimes I can't be that way because I can't read social. Yeah, we cannot break the social cues like that's the door, like is this Kalau cuma sekedar kayak yang gampang-gampang ya ngerti tentu ngerti ya. Cuma kayak yang lebih more ya whether you are interested with what we are talking about and then Tapi berarti something like- masalah utama di Indonesia itu ya, bullying itu masih masalah banget. Iya. Dan bahkan nggak yang ngebullying itu mohon maaf ya, bukan cuma murid-murid, bukan cuma teman-teman ya, gurunya juga banyak bullying. Dan ini kita banyak alami. Karena kan yang di center ini kan sebagian mereka yang udah bagus lah ya gitu ya. Komunikasinya bagus, sosialnya juga bagus. Kan kalau namanya di center kan semua settingan ya kan. Nggak bisa bener-bener real life gitu loh. Iya. Nah, jadi real life anak-anak tuh di mana? Di sekolah. Nggak bisa kita atur emang. Benar, kan kita nggak bisa atur dan justru kita pengen melatih anak-anak ini hidup senormal mungkin gitu ya. Gimana caranya dia harus nunggu, gimana caranya dia bergiliran, gimana caranya dia harus approach temennya, bermain dengan baik dan sebagainya kan. Nah seringkali orang-orang yang nggak ngerti kan jadi menuduh gitu kan. Misalnya beberapa dari anak ini walaupun ngomongnya lancar, mereka tuh nggak terlalu ngerti konteks sosial. Dan gaya belajar orang Indonesia, guru gitu ya, ya ini masih berlaku umum ya. Bentuknya adalah kalau anak nggak nurut dihukum. Betul. Ya, nah padahal kadang-kadang hukuman ini kalau untuk anak-anak tipikal ngerti. Ya, kalau dihukum misalnya disetrap katakanlah, ngerti dong gitu anak kita. Oh saya nggak suka disetrap itu malu, disetrap itu nanti dilaporin mama sama papa, nanti saya dimarahin, saya nggak jadi anak nakal, anak soleh gitu dan sebagainya ya. Jadi kan begitu disetrap anak tipikal kapok, ya kan, nggak mau nakal-nakal lagi. Nah kalau anak autis disetrap, ya kan, nah jangan-jangan dia kesenengan karena nggak harus Cengengesan belajar, ya. cengengesan. Begitu dia cengengesan, gurunya Emosi ya. emosi kan, nah kamu kok nggak ini. Nah kadang-kadang timbullah hal-hal yang semakin dimarahin, semakin dihukum. By the way, Ada anak tuh. autis tuh ngerti permintaan maaf nggak sih, Ruth? Nah tergantung levelnya. Untuk Kalau Rian yang- case-nya bisa? yang ngerti lah, kalau nggak dia nggak bisa hidup sendiri. Tapi kalau beberapa justru itulah, makanya kita ada beberapa kasus klien kita juga yang akhirnya kesulitan di situ. Jadi maaf itu cuma sekedar maaf. Jadi kayak saya berbuat salah, Meaningless saya ya? maaf, tapi it's meaningless, dikerjain lagi gitu kan. Akhirnya kan yang namanya orang tua atau guru yang tidak memahami, nggak cuma guru sih, orang tua juga yang nggak memahami, akhirnya kan eskalasi, tambah marah dong. Kok diginiin nggak ngerti, saya kurang marah, maksudnya kurang keras sekali marahnya. Anaknya ya cengengesan lagi, orang nggak ngerti, makin lagi, akhirnya blar. Nah itu Meledak. beda sama gue tuh. Gue kalau murid gue nggak nurut, gue traktir makan. Seneng dong. Iya, akhirnya duit gue habis, gak ngajar gue.
Nah, jadi maksudnya pendekatannya harus berbeda kalau untuk anak-anak ini. Nah, itu yang kita edukasi. Jadi yang penting itu adalah edukasi kepada semua pihak, kepada guru, kepada teman-temannya, kepada seluruh masyarakat nih gitu ya. Jadi kita tuh sekarang ya gimana pun suka nggak suka, memang ada orang yang berbeda. Kan jumlahnya tambah banyak juga. Ya. Gitu. Jadi ya penting untuk edukasi di segala lini gitu. Maksudnya anak-anak kecil termasuk anak-anak besar, termasuk yang di kuliah, kemudian di pekerjaan, kerja dan sebagainya gitu ya. Harus sama-sama deh, kata abang juga tadi ya, people are different, so we're just people, right? Ya, we just people, right? Gue dari SMA sering dibully loh, ganteng-ganteng gitu katanya. Dan gue terima aja, karena emang gue ganteng dulu. Ya, gitu ya Bu ya. Oke, Rur, thank you ya. Gak kerasa udah 1 jam lebih. Kita selalu begitu. Mungkin ada episode selanjutnya. Wadah balap, bagi yang punya kenalan, saudara atau apa yang mungkin terindikasi autis, jangan ragu ya. Bisa juga konsultasi, nanti baca di deskripsi ya. Dan atau buka komen di channel kita, nanti Ruri akan jawab ya. And Rian, thank you so much for your time. It's really valuable insight from you. I mean, dan kita lihat ya teman-teman, Bu Ruri ini adalah salah contoh yang jangan pikirin dari kamu mana kamu berasal, tapi kemana kamu menuju. Ternyata dia bisa bikin sekolah, bisa membesarkan 2 anak dengan spektrum yang berbeda autisnya. Tapi kita lihat, Rian ini udah jadi contoh hidup. Bisa lulus sekolah dan di luar negeri, kita yang normal aja belum, artinya normal tanpa apa-apa tuh belum tentu bisa. Ya, dia dengan menyandang Asperger namanya? Asperger dia bisa lulus dan bisa kerja sekarang. Cuman problemnya tadi yang menarik ya, dia tidak terlalu peduli gaji, itu saya suka. Satu lagi, nggak mau naktir mamanya. No, he will do. No, just kidding, Bang. Bang, thank you very much, Bang ya. Maybe later we can talk again because your insight is a proof life proof, dan people can learn a lot from your experience ya. Thank you very much. Ruri, thank you banget ya. Thank you banget, sama-sama Pak. Thank you. Thank you, Pak. Seneng banget. Thank you. Bisa hadir di sini.